Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ilham Sumarga di channel Guru Kewarganegaraan. Anak-anak, semoga dalam keadaan yang sehat dan tetap bisa belajar dengan semangat, walaupun ada sebagian yang bisa tatap muka dan ada sebagian yang mengerjakan dari rumah. Tapi anak-anak semuanya tetap memiliki spirit ataupun semangat yang sama, seperti hanya para perjuang pendiri negara kita memiliki semangat dalam memerdekakan negara Indonesia. Nah, pada pertemuan jumpa kali ini di video YouTube ini kita akan meneruskan materi berikutnya. Yang opsi yang C ya, anak-anak semuanya, tentang semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Jika minggu lalu kita mengkaji, mengulas, dan memahami tentang rumusan dan tetapan Pancasila sebagai dasar negara, kali ini kita akan belajar tentang semangat pendiri negara kita, apa saja yang terkandung di dalamnya. Namun sebelum kita masuk kepada pembahasan dan materi lebih lengkapnya, kita perlu tahu dulu tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pertemuan hari ini. Yakni adalah agar kalian dapat memahami dan mengamalkan semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi kata kunci yang perlu anak-anak semuanya pahami di sini, yakni adalah tentang semangat pendiri negara. Baik, semangat pendiri negara dan bangsa Indonesia. Kita mulainya dari konsep yang kita kenal dengan nasionalisme dan juga patriotisme. Anak-anak semuanya, tentu dua istilah ini bukan menjadi barang baru dan asing di benak kalian. Kalian tentu tahu ya makna nasionalisme itu apa, patriotisme itu apa. Nah, yang pertama, kita akan mengulas tentang nasionalisme. Nasionalisme di sini adalah sikap dan rasa cinta warga negara terhadap tanah air Indonesia. Jadi perlu diketahui bersama anak-anak semuanya, nasionalisme itu berarti perasaan apa? Cinta terhadap tanah air Indonesia. Sederhananya ini adalah kecintaan kalian terhadap bumi Indonesia. Dapat diimplementasikan dalam model apa? Dalam praktek seperti apa? Nah, salah satunya jika kita menghadapi pada proses masa kini, kalian bisa melakukannya dengan cara mencintai dan membeli produk dalam negeri atau produk yang murni adalah hasil karya anak bangsa. Itu salah satu contoh yang bisa diterapkan dalam semangat nasionalisme, yakni adalah cinta terhadap tanah air. Dengan kita membeli produk ataupun barang yang dibuat dari negara Indonesia atau karya anak bangsa, berarti itu kita menunjukkan sikap nasionalisme. Yang kedua, yakni adalah sikap patriotisme. Patriotisme di sini adalah jiwa kepahlawanan dan berani berkorban demi bangsa dan negara. Nah, berbeda halnya dengan nasionalisme. Jika nasionalisme itu adalah cinta terhadap tanah airnya, jika patriotisme di sini adalah perasaan berani berkorban, rela berkorban. Ada sisi kepahlawanan di situ. Jadi anak-anak, apabila kalian merelakan jiwa dan raga kalian demi kepentingan bangsa, maka sikap itu bisa dikatakan sebagai patriotik atau patriotisme itu sendiri. Contohnya seperti apa? Patriotisme dalam hal yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan apa? Adalah dengan berani berkorban apapun itu ya, apabila ada keluarga yang sakit. Itu contoh sederhananya. Nah, misalkan ada teman kalian yang sakit, membutuhkan apa itu, misalkan membutuhkan pertolongan kalian rela membantunya dengan ikhlas, dengan tanpa pamrih. Itu sudah menerapkan semangat pendiri negara Indonesia, semangat pendiri negara Indonesia, yakni dalam arti patriotismenya. Jadi ada kepahlawanan yang masuk dalam contoh yang tadi ya, yang sudah Bapak jelaskan. Berikutnya, nah kalau kita mengajak ke pengertian, kalau nasionalisme itu sendiri artinya paham untuk mencintai bangsa dan negara Indonesia itu sendiri. Yang kedua,
Ada beberapa faktor penghambat dari nasionalisme, seperti misalkan Calvinisme, primordialisme, separatisme, etnosentrisme. Nah, kalau faktor pendukungnya adalah Bhinneka Tunggal Ika, patriotisme, dan bela negara. Nah, anak-anak semuanya perlu dipahami di sini. Kalau Calvinisme itu artinya kecintaan terhadap negara Indonesia yang berlebihan dan menganggap buruk negara yang lainnya. Jadi, kecintaan yang berlebihan dan menganggap buruk yang lainnya itu adalah Calvinisme. Apabila Calvinisme ini, aliran ini semakin meluas dan semakin banyak penganutnya, maka nasionalisme akan sulit terbentuk. Begitupun juga dengan primordialisme. Primordialisme itu artinya paham kedaerahan. Jadi kecintaan terhadap daerah yang berlebih, kecintaan terhadap suku, wilayah Indonesia yang berlebih, maka dapat menghambat pula tentang nasionalisme. Jadi nasionalisme terhambat apabila ada kecintaan terhadap daerah yang lebih. Berikutnya ada unsur yang ketiga, yaitu adalah separatisme. Separatisme ini jelas ya anak-anak. Separatisme itu artinya memisahkan diri dari wilayah Indonesia. Jadi ada sekelompok orang atau sebagian kelompok orang yang memiliki paham ataupun aliran, yang mana aliran tersebut itu ingin memisahkan dari kedaulatan negara Republik Indonesia atau NKRI, ingin pisah, sederhananya begitu. Nah, maka itu juga akan menghambat nasionalisme terbentuk. Yang keempat, ada etnosentrisme. Etnosentrisme itu berkaitan dengan kebudayaan. Jadi kecintaan terhadap budaya yang berlebih, budaya daerah yang berlebih, sehingga menganggap budaya lainnya itu adalah remeh atau buruk dan sebagainya itu tadi, maka sikap ini juga akan menghambat nasionalisme. Nah, di samping ada unsur penghambatnya, juga ada unsur pendukung dari nasionalisme, yaitu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu artinya apa? Maknanya adalah kita walaupun memiliki perbedaan, tapi konsep kita tetap sama, yaitu adalah bersatu. Nah, kalau patriotisme seperti yang Bapak sudah jelaskan tadi sebelumnya, itu berkaitan tentang ya semangat kepahlawanan. Kalau bela negara artinya kita berani membela negara dalam kondisi apapun. Ambil contoh misalkan dalam kondisi yang buruk ya. Apabila ada suatu ancaman dalam suatu negara, itu merupakan ancaman dari seluruh komponen yang ada di suatu negara. Jadi ibarat kata ada daerah, sebut saja di daerah timur, mengalami gangguan dari bangsa luar, maka kita perlu membantunya dalam upaya untuk pembelaan negara. Itu kalau contoh di bela negara. Itu ya anak-anak semuanya yang bisa Bapak sampaikan. Silakan dirangkum untuk materi hari ini. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.